Oke cuy, kita tahu lah kalau misalkan sekarang dunia gaming itu lagi rame-ramenya banget nih. Apalagi dengan munculnya gaming-gaming mobile. Nah, tapi banyak resikonya di saat kita terlalu edik banget bermain gaming mobile. Yang paling utama itu bakalan merusak mata. Karena kita ngelihat layar handphone yang sekecil itu dan kita bisa bermain sampai berjam-jam. Gua pun di sini sebagai salah satu korbannya. Ya, semenjak gue bermain gaming mobile, silindris gue itu bertambah sampai dengan 2 cuy, dengan kurung waktu kurang dari 1 tahun. Nah, kebayang kalau misalkan profesi gamers kita itu sampai bertahun-tahun, mau segimana rusaknya mata kita kalau misalkan tanpa kita jaga cuy. Nah, kali ini nih, produk kesayangan gue, Behave, itu akan mengeluarkan sebuah kacamata gaming yang bisa membantu kalian untuk menjaga mata kalian selama kalian bermain game. So jadi kalian gak usah worry lagi, gak usah khawatir lagi. Mata kalian bisa sangat terjaga karena kacamata ini bisa dibilang adalah kacamata gaming anti radiasi. Banyak yang bakal gua bahas dari kacamata gaming ini, tapi lu wajib dulu tonton cuplikan berikut ini cuy. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Behave. Behave adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Behave sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So tunggu apa lagi, langsung check out Behave di link deskripsi di bawah. Behave from Indonesian streamer. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza, dan kali ini nih di kesempatan ini alhamdulillah banget ya. Berarti sekarang sekitar tanggal berapa nih? Tanggal 12 Oktober gua resmi meluncurkan sebuah produk baru dari Behave, yaitu adalah Behave Frantic versi ke-1. Sebuah kacamata gaming anti radiasi yang bisa membantu kalian yang lagi edik-ediknya banget bermain game di handphone ataupun di layar monitor yang penuh dengan radiasi yang bisa merusak mata kalian cuy. Oke, jadi si kacamata ini tuh bisa ngebantu kalian ya kalau misalkan kalian tuh suka banget main gaming mobile di layar yang sangat kecil yang penuh dengan radiasi yang sangat menyengat mata kalian. Radiasi komputer ataupun radiasi dari smartphone kalian itu bisa sangat membahayakan banget terhadap kesehatan mata kalian. Di sini gua sebagai korbannya cuy ya. Jadi semenjak gua ngedik banget itu main gaming mobile, Mobile Legends, terus juga PUBG Mobile tuh apalagi ya. Selama 2 tahun ini gue bermain PUBG Mobile dan alhamdulillah ya, gue tuh bertambah silindris gue tuh yang dari asalnya 0,5 menjadi 2. Dan sampai sekarang itu mata gue tuh kadang suka merah gitu kan, sedang kayak gimana. Gue berusaha gimana caranya untuk bisa mengobatinya. Nah, cuma sayang banget biaya pengobatan itu sangat mahal banget cuy. Untuk biaya untuk kayak bahasnya itu lasik ya. Di lasik itu harganya super duper mahal banget. Nah, makanya gue di situ mencoba lebih menjaga mata gue dengan makanan bervitamin gitu kan, banyakin makan vitamin A gitu cuy. Dan yang paling pasti kita harus ngejaga si mata kita dari si anti radiasinya menggunakan kacamata anti radiasi itu sendiri. Nah, di sini gue inisiatif gimana caranya untuk membantu para gamers biar matanya itu tetap bisa terjaga dengan menggunakan kacamata gaming anti radiasi cuy. Nah, tapi ya di sini pun juga gue punya suatu sponsor yang mungkin ini bisa ngebantu kalian juga kalau misalkan kalian pengen beli kacamata ini tapi kurang dana ya, yaitu dari baju yang gue pakai ini, yaitu adalah M11 Band. Apa hubungannya ya dari baju ini ke ngebeli kacamata cuy? Pokoknya lu langsung aja cek link ada di bawah ini, lu bisa kebeli si kacamata ini. Kalau bisa nanti belinya banyak karena wah JP cuy. JP kan. Nah, gua aja kagak ngerti tapi cek aja lah linknya ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke pembahasannya tentang si kacamata gaming ini. Yang pertama gua akan kasih dulu experience unboxing di saat kita ngebeli si kacamata itu, dalamannya itu apa aja.
Yang pertama lu bisa lihat sendiri dari kemasannya ini, gue terima kasih banget buat desainer kacamata itu dari kameramen plus juga dengan editor gue, itu dia serba bisa, itu si Bang Jaka cuy. Ya kan nanti gue kenalin lah Instagramnya, nanti langsung di follow aja Instagramnya. So jadi kalau misalkan kalian nanti mau minta desain bisa lah, itu murah itu cuy dengan dia ya. Nah ini desainnya ini desainnya ini dark kayak gimana sesuai dengan identitas si Behalf-nya sendiri cuy. Dan gue kasih nama sesuai dengan judul lagu yang paling gue suka dari band yang gue suka, yaitu adalah Metallica, yaitu adalah Frantic. Nah buat kalian suka Metallica tau lah mungkin Frantic itu kayak gimana cuy ya. Oke, kita bahas lagi dari desainnya ini. Dari desainnya menurut gue oke banget. Jadi lu jangan buang si desainnya ini, karena kalau misalkan lu pajang ini oke banget lah di kamar lu. Jadi kelihatan banget bahwa lu tuh pecinta Behalf sejati. Di depannya ada tulisannya Behalf atau ada Frantic V1. Lihat ke bawahnya ada biasa logonya, yaitu adalah From and for Indonesian Streamer. Di balik sisinya lagi ada Frantic V1 Gaming Glasses, dan di belakangnya nih ada logo Behalf, lalu ada Frantic V1 Gaming Glass for Reduced Radiation. Nah selanjutnya kita langsung unboxing aja nih si kemasannya itu kayak gimana ya. Begitu kita buka tuh kita akan langsung disediakan dengan slider kayak gini. Nah ini kemasannya agak sedikit unik dibanding dengan Behalf yang lain. Begitu kita slide kita akan langsung dapat si case dari si kacamatanya ini. Nah case kacamatanya ini tuh yang ada di demo ini tuh kayak bahannya jeans ya, tapi ini enggak semuanya nanti bahan si case-nya jeans gini. Ini hanya unit demo, jadi nanti mungkin kalian akan mendapatkan si case-nya yang berbeda-beda ya, sesuai dengan stok yang ada cuy gitu. Jadi ini memang ya namanya juga ini kan produksi dari luar gitu cuy, si kacamatanya, si case kacamatanya, jadi mungkin akan berubah-berubah. Jadi jangan samain dengan nanti misalkan kok dapatnya di video unboxing yang bahannya seperti itu si case-nya, tapi begitu lo dapat kayaknya beda gitu kan ya. Jadi gua klarifikasi dulu dari sekarang bahwa nanti si case-nya ini bakalan bentuknya beda-beda gitu cuy ya. Nah oke, jadi begitu kita buka nih si case-nya, kita akan dapat langsung si kacamatanya plus juga dengan si lapnya yang berbahan dari si microfiber cuy. Oke, begitu kita buka si case-nya kita langsung dapat kacamatanya dengan desain seperti ini cuy. Nah ini untuk desain yang pertama yang baru dirilis, yaitu Frantic V1. Kita akan bahas pertama yaitu dari si desain produknya ini. Ya untuk masalah desainnya ini gua itu lebih suka kepada kacamata model retro ataupun klasik yang jatuhnya universal cuy. Sebenarnya model kacamata itu banyak banget lah, ada yang ngebulat gitu kan, ada yang ngekotak, ada yang gimana. Gua memilih untuk yang versi pertama itu dia lebih ke retro casual klasik ini, yang dimana ini bisa masuk ke dalam setiap jenis bentuk kepala kalian. Di sini bentuk kepala gua tuh kayak lebih ke ngebulat cuy. Jadi cocok banget kalau misalkan menggunakan kacamata yang dia diameternya ini agak besar begini cuy. Jadi itu akan lebih ngebuat kalian itu jauh lebih tirus. Nah gimana kalau misalkan kalian yang berbadan kurus, di saat kalian menggunakan kacamata ini yang punya diameter seperti besar ini, kalian akan lebih terlihat cute gitu cuy ya, bahasanya tuh lebih kelihatan smart lah. Jadi kalau misalkan kalian suka nonton Spider-Man ataupun Superman, rata-rata kacamatanya itu berbentuk klasik retro kayak gini. Oke, tadi gue udah bilang juga kalau misalkan kacamata ini tuh bisa masuk ke setiap bentuk kepala ya, mau kepala kalian oval kayak, mau kalian yang tirus ataupun kalian yang cewek sekalipun juga bisa. Nah ya kalau misalkan ini dipakai sama cewek jelas banget lah, itu benar-benar bisa jadi sangat hot banget gitu ya. Gue tuh selalu mengidamkan kalau misalkan ada cewek yang menggunakan kacamata yang punya diameter besar kayak gini tuh, itu udah kayak teacher ataupun kayak hot teacher gitu cuy, yang kayak di film-film itu ya. Pokoknya mantap ya, super seksi banget. Jatuh modelnya tuh unisex, jadi mau dipakai cowok ataupun cewek tetap oke. Apalagi kalau misalnya dipakai cewek yang rambutnya berponi agak berwibu-wibu, itu cocik banget lah. Oke, selanjutnya di sini gue bakal ngobrolin dari masalah si build quality kacamata ini. Yang pertama itu dari si frame-nya nih. Untuk masalah frame-nya ini masih terbuat dari plastik yang ringan banget. So, jadi ini bisa nyaman banget sama lu kalau misalkan dipakai seharian penuh cuy. So, oke, untuk masalah build quality dari si frame-nya ini pun juga dia lentur ya, plastik lentur yang gak mudah patah ya. Tapi tetap aja sih lu harus jaga si frame ini sebaik mungkin, jangan disimpan kemana aja. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan bahannya dari plastik selentur apapun juga itu masih tetap bisa patah, jadi harus dijaga ya kan. Nah oke, selanjutnya di sini yang paling penting dari si bahan lensanya ini yang benar-benar sangat ngebantu di saat kalian pengen bermain game, biar untuk mereduce radiasi dari si komputer ataupun dari gadget kalian. Oke, untuk spesifikasi lensa ini tuh, lensa ini anti radiasi sinar biru dengan UV 400 nanometer.
Dan lensa ini tuh mampu memotong sinar biru di atas 50 ler. Sinar UV lensa telah diuji di laboratorium dan telah diterbitkan sertifikat SGS. Dan tadi gue udah bilang juga kalau misalkan bahan lensa ini tuh udah CRMC multi coating anti gores. Lalu manfaat dari lensa ini tuh bisa mencegah terjadinya AMD regenerasi makula retina, di mana bisa menyebabkan kerusakan retina jangka panjang yang diakibatkan karena radiasi sinar biru ataupun blue ray cuy. So oke, selanjutnya di sini gue bakal experience di saat gue menggunakan si kacamata ini. Tapi yang pertama gue akan pakai dulu kacamatanya. Nah ini dia. Mungkin kalau misalkan kalian yang sering nonton live streaming gue tuh udah tahu banget lah kalau gue tuh sekarang sudah ganti kacamatanya ke kacamata ini. Jadi gue tuh ngeluarin produk tuh harus diuji coba dulu cuy, minimal 1 bulan gitu. Nah gimana nih menurut kalian dari kacamata gue ini? Keren kan ya. So jadi kalau misalkan kalian mau masuk kamera pun si kacamata ini tuh oke banget. Jadi ngebuat tampilan kalian tuh makin keren, makin gaya. Mau dipakai keluar pun juga tetap oke. Yang gua rasain di saat gua menggunakan kacamata itu bener-bener nyaman banget. Dia tuh sangat ngaklop banget. Jadi kayak apa ya bahasnya tuh clampingnya itu dia nggak terlalu ngetat. Meskipun kepala gua ini tuh gede banget. So dipakai untuk kayak teman-teman gua yang ada di sini kayak editor gua, kameramen gua gitu yang badannya lebih kecil dari gua ataupun yang lebih gede dari gua pun mereka bilangnya ini oke, nyaman-nyaman aja. Dipakai sama bini gua pun yang cewek dia bilang ini oke banget, tampilannya dipakai buat selfie pun juga nggak malu-maluin dan kelihatannya jauh lebih hot gitu. Nah oke, selanjutnya tadi gue ngomongin masalah experience saat gue menggunakan kacamata dipakai live streaming. Nah udah tau lah kalau misalkan akhir-akhir ini tuh gue live streaming tuh gila-gilaan cuy. Bisa sampai 9 jam dan 8 jam. Dan itu gue itu layar monitor gue sekarang yang sudah 240 Hz yang dimana radiasinya tuh jauh lebih gila dibanding dengan layar-layar yang masih di bawah 240 Hz. Sana gue bermain Valorant dengan jarak gue kepada si monitor itu tuh bener-bener sangat dekat banget. Kalau misalkan gue tanpa menggunakan kacamata itu perih banget cuy. Tapi karena gue pakai kacamata ini gue live streaming 9 jam, mau main GTA kayak, mau main Valorant kayak, mau main PUBG Mobile dengan yang layar terkecil, itu semuanya aman banget. Dan akhir-akhir ini pun juga mata gua udah nggak ada lagi istilah kata mata merah lah ya, iritasi mata merah. Kalau biasanya kan kalau di video-video gue yang dulu tuh pernah lu lihat ada mata gua beberapa video gue yang matanya tuh merah. Nah itu diakibatkan karena ya radiasi dari si komputernya. Tapi so far alhamdulillah untuk beberapa bulan semenjak gua pakai kacamata anti radiasi, si mata merah gua tuh udah mulai hilang cuy. Nah oke, lalu gimana sih kalau misalkan kalian yang pengen ngebeli si kacamata ini? Padahal kan ukuran setiap manusia itu beda-beda kayak misalkan gue ini silindrisnya 2, ada minusnya di sekitaran minus setengah gitu kan. Nah gimana kalau misalkan kalian yang pengen mesen, padahal kan kalian ada yang minus, ada yang plus, ada yang silindris. Nah oke, jadi kalau misalkan kalian pengen mesen si kacamata ini tuh dia ini bisa di custom cuy. Ya keunggulannya tuh ini bisa kacamata ini bisa di custom. So jadi kalau misalkan kalian nanti kan gue jualnya tuh di Tokped ataupun di Shopee, kalian tinggal tulisin aja si kalian ini minus berapa, ataupun lebih bagus lagi kalian kirimin resep ke dokter yang udah diuji gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau beli kacamata ini, kalian belum ada cek dari ke dokter, kalian cek ke dokter dulu ataupun ke optik terdekat, nanti kan keluar tuh resep kalian minus berapa, silindris berapa. Nah kalian bisa langsung kirimin aja nanti. Nah cuman di sini ada syaratnya ya, kalau misalkan kalian itu minusnya itu harus yang dari minus 0,2 maksimal di minus 6, dan kalau yang silindris itu maksimal di silindris 2. So jadi kalau misalkan yang silindrisnya lebih dari 2 ataupun yang minusnya lebih dari 6 itu ya lensanya lebih mahal lagi, dan gua pun juga belum bisa menyediakan lensa yang lebih untuk yang lebih dari silindris 2 dan minus dari 6 gitu cuy. Dan itu harus ya memang harus bahannya lebih beda lagi lah si lensa yang udah parah banget gitu si penyakit matanya. Nah oke, mungkin sekian aja untuk review gua tentang kacamata gaming dari Beyalf ini, dan mudah-mudahan aja dengan gua mengeluarkan si produk terbaru dari Beyalf itu kacamata gaming anti radiasi Frantic versi 1 ini bisa ngebantu kalian para gamers untuk selalu menjaga kesehatan mata kalian cuy, karena itu adalah aset paling terpenting ya kan. Kalau kalian ada apa-apa dengan mata kalian, amit-amitnya sampai tidak bisa digunain lagi itu mata kalian, mau jadi apa ya kan, masa ya. Wah, janganlah, pokoknya amit-amit banget kalau misalkan mata kalian sampai nggak bisa digunain lagi, kalian udah fix banget itu nggak akan bisa main game lagi cuy. Nah oke, misalnya itu review dari gua ya, dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya gue beriman. See you next video, bye bye.